warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para siswa dan siswi peserta masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama Madrasah Al Negeri Bandung Barat tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkesempatan untuk bertemu walaupun berjauhan, tidak berdekatan secara jarak, tapi mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para siswa yang saya hormati, pada kesempatan ini materi yang akan disampaikan mengenai sekolah ramah anak. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Saiful Kamil. Saya pengajar di Madrasah Al Negeri Bandung Barat, dan mata pelajaran yang diampu oleh saya adalah mata pelajaran bahasa Arab. Sekolah ramah anak adalah sebuah program yang dimunculkan sejak kepemimpinan kepala sekolah kita, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji A.T. Saifullah MPD, yaitu sekitar tahun 2018. Jadi sekolah ramah anak ini mulai mulai dilaksanakan, atau dari mulai diwacanakan, kemudian direncanakan dan dilaksanakan itu sejak tahun 2017. Ini sekolah atau madrasah ini berupaya untuk mewujudkan menjadi sekolah ramah anak. Kemudian apa sih yang melatar belakangi adanya sekolah ramah anak? Mungkin sebelum yang melatar belakangi atau kita membahas tentang latar belakang sekolah ramah anak, ada baiknya kita tahu dulu definisi anak itu apa sih ya. Anak dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda juga sama anak. Kemudian kalau dalam bahasa Arab disebutnya walad gitu ya. Nah, anak adalah definisinya seorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi kalau sudah 18 tahun itu tidak disebut anak ya. Secara usia, tapi status dalam keluarga bisa itu tetap saja jadi anak. Tapi ini dari segi usia. Jadi usia 18 tahun ke bawah itu disebutnya anak ya, termasuk anak yang masih dalam kandungan itu disebut anak ya. Dan jumlah anak di Indonesia nih, khususnya di Indonesia nih, berdasarkan profil anak Indonesia itu jumlahnya ada 79.550.000 atau 79,55 juta. Kalau dipresentasikan dari seluruh penduduk Indonesia itu ada 30,1%. 30,1%-nya itu adalah anak-anak. Nah, ini definisi anak ya, kemudian jumlah anak di Indonesia. Kemudian anak, kita tahu bahwa anak adalah investasi, anak yang akan meneruskan generasi sebagai generasi penerus yang akan meneruskan sejarah, baik sejarah keluarga, sejarah peradaban dari sebuah negara, dan sejarah penerus peradaban dari sebuah bangsa juga. Nah, kemudian kita langsung ke latar belakangnya ya, latar belakang mengapa harus ada sekolah ramah anak. Yang pertama adalah dari segi waktu ya, dari segi waktu anak di sekolah itu, waktu berada mereka di sekolah itu sekitar sepertiga waktu anak itu ada di sekolah. Kalau misalnya waktu sekarang ada 24 jam, maka sepertiga itu berarti 8 jam. Jadi 8 jam anak ada di sekolah. Anak belajar di sekolah, anak bergaul dengan teman-temannya, anak bergaul juga dengan para pengajarnya. Nah, disitulah maka perlu adanya upaya atau program sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua yang melatar belakangi mengapa ada program sekolah ramah anak ini, rawannya kondisi sekolah. Jadi kadang sekolah ada yang rawan atau ada kerawanan di sekolah yang memang harus kita sadari. Misalnya apa? Ada kekerasan karena
ya yang namanya hubungan antar individu itu ada saja konflik-konflik, maka bisa saja itu ada kekerasan. Kemudian ada nafza, yaitu peredaran obat-obatan terlarang. Itu kan bisa jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengedarkannya di sekolah. Kemudian rokok. Nah, ini rokok menjadi fenomena rokok ini menjadi sebuah hal kerawanan juga kalau di sekolah ya. Kemudian ada radikalisme dari segi pemikiran. Kemudian bangunan yang tidak layak, kadang bangunan juga kalau makanya dengan sekolah ramah anak ini maka kerawanan itu bisa dihindari. Kemudian yang ketiga yang latar belakangnya adalah kebijakan sekolah berbasis hukuman. Nah, kebijakan ini maksudnya hukuman-hukuman itu harus atau kebijakan itu berbasis hukuman, ada sanksinya, kemudian ada rewardnya juga, dan itu harus memperhatikan anak. Kemudian proses pendisiplinan yang kurang tepat, artinya bagaimana cara mendisiplinkan siswa, mungkin masih ada yang kurang tepat sehingga harus ada upaya agar proses pendisiplinan ini lebih tepat. Kemudian siswa menjadi ada perubahan-perubahan terhadap hal-hal yang dilanggar oleh mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya program berbasis sekolah yang masuk menjadi indikator sekolah ramah anak. Itu yang latar belakangi. Kemudian tadi di sini kita lihat, waktu anak di sekolah itu ada 8 jam, kemudian di rumah ada 8 jam, kemudian di luar sekolah dan rumah itu ada 8 jam. Nah, ini menjadi perhatian karena 8 jam ini atau sepertiga dari waktu anak hidupnya itu di sekolah, maka sekolah ramah anak ini sangat diperlukan atau harus dilaksanakan. Nah, sekarang definisi sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan baik formal, yaitu sekolah, non formal dan informal seperti tempat kursus itu yang informal, maupun memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk ada mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Itu definisi sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah adalah sekolah yang mampu memberikan pemenuhan hak. Jadi di sekolah itu kan ya samalah, di dalam kehidupan juga ada hak, ada kewajiban. Ada hak anak di sekolah maka harus dipenuhi, maka itu menjadi sekolah ramah anak kalau sekolahnya mampu memenuhi hak ya dan perlindungan bagi anak. Konsep SRA ini yang pertama adalah mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing. Nah, karena ramah anak maka pengajar jadi tidak mengajar, tapi maksudnya paradigmanya jadi bukan hanya mengajar saja tapi jadi membimbing, kemudian menjadi orang tua bagi siswanya atau bagi anak-anak sekolahnya, anak siswanya, kemudian ada menjadi sahabat anak juga gitu ya. Apalagi kalau di usia Anda yang remaja mau ke dewasa gitu, ini masa peralihan, itu mungkin perlakuannya harus beda dengan misalnya ketika Anda di SD atau di SMP gitu. Maka menjadi sahabat anak itu menjadi salah satu hal yang tepat ketika sekolah ramah anak ini dilaksanakan. Kemudian yang keduanya, yang orang dewasa itu memberikan keteladanan dalam keseharian, itu konsepnya. Jadi berarti kalau gitu guru-guru itu dituntut ya untuk memberi teladan yang baik dalam keseharian yang Anda perhatikan ya di sekolah gitu. Kemudian memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Nah, ini juga dalam konsep SRA itu, jadi para guru atau orang-orang yang dewasa yang ada di sekolah itu maka harus terlibat penuh dalam melindungi anak. Jadi tidak boleh acuh gitu. Kemudian yang terakhir konsepnya adalah memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SARA. Mana yang 6 komponen SARA? Yang ini nih nanti dibahas di sini. Nah, ini komponen SARA itu kebijakan tentang SRA-nya, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih, kemudian ada proses belajar yang ramah anak, itu kemudian ada sarana dan prasarana ramah anak, kemudian ada partisipasi anaknya gitu. Dan yang keenam adalah ada partisipasi orang tua, lembaga, kemudian dunia usaha,
dan alumni itu 6 komponen SRA. Kemudian prinsipnya apa? Prinsip sekolah ramah anak itu adalah yang pertama kepentingan terbaik bagi anak. Jadi harus diutamakan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Walaupun kepentingan terbaik itu tidak selalu di dalam pemberiannya tidak selalu yang mengenakan siswa ya atau mengenakan anak, tapi misalnya hukuman juga itu untuk kepentingan anak bisa saja dilaksanakan. Kemudian ada non diskriminasi, jadi tidak membeda-bedakan oh ini mah anak orang kaya, ini mah anak orang miskin, atau ini mah orang kampung, ini mah orang kota, dibeda-bedakan, tidak. Nah, itu non diskriminasi. Kemudian ada partisipasi anak, ya ini harus ada pelibatan anak. Kemudian yang keempatnya adalah kelangsungan hidup dan perkembangan. Kemudian pengelolaan. Selanjutnya ini penerapannya kalau dilihat dari ini penerapan SRA itu di mana saja. Nah, ini yang pertama, jadi kebijakan dulu, ada kebijakannya tentang SRA. Jadi harus ada jadi diawali dengan ada kebijakan, jadi ada programnya gitu. Yang kemudian yang keduanya adalah tadi yang pendidik dan tenaga pendidikannya terlatih ya, harus ada yang terlatih, berarti harus ada pelatihan dan sebagainya terhadap guru agar sekolah ramah anak ini terwujud. Kemudian ada proses belajar yang ramah anak. Jadi proses belajar yang ramah anak itu yang si anak bisa terlibat di dalamnya. Kemudian sarana dan prasarana yang ramah anak, jadi jangan ada sarana yang bisa membahayakan anak, misalnya kelasnya sudah reyot atau misalnya kelasnya sudah tidak layak untuk dijadikan tempat belajar, maka itu tidak boleh digunakan. Maka harus diusahakan agar sarana dan prasarana itu ramah anak. Kemudian ada partisipasi anak, jadi si anak harus terlibat baik di dalam tentu di dalam pembelajaran, kemudian juga bisa jadi di dalam program-program yang akan dilaksanakan. Kemudian ada partisipasi orang tua, ini harus ada ya, itu penerapan SRA-nya. Para siswa-siswi peserta Matsama tahun 2020. Kemudian kalau kita lihat di mana saja sih yang sudah dilaksanakan, sekolah mana saja yang sudah melaksanakan. Nah, di sini bisa dilihat jumlah sekolah yang sudah melaksanakan sekolah ramah anak. Itu adanya di 301 kabupaten kota. Kalau kita lihat nih, kita langsung ke Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat itu sudah ada 5.744 sekolah ramah anak. Jadi lumayan sudah banyak. Jadi mengapa madrasah kita juga melaksanakan sekolah ramah anak ya, karena kita ikut berpartisipasi dan memang tujuannya baik, maka dilaksanakanlah program sekolah ramah anak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya banyak, Ibu berharap kalian masih tetap bisa fokus dan semangat ya. Jangan lupa ikuti sesi tanya jawab bersama wali kelas dan menjawab pertanyaan di lembar penugasan yang sudah diberikan.